Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di halaman 30. Rukna la ilaha illallah. Dua rukun la ilaha illallah. Ini dua pokok kandungan dari la ilaha illallah yang di dalamnya ada nafyu dan itsbat. Penafian dan penetapan. An-nafyu wal itsbat. Iya. Nah, sekarang fikih yang lain yang harusnya diketahui tentang la ilaha illallah. Ya. Seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus mengerti bahwa pada kalimat yang agung ini, itu terkandung di dalamnya dua rukun. Terkandung di dalamnya apa? Dua rukun asasi. Dua rukun pokok. Iya. Dua rukun pokok. Ada an-nafyu dan ada apa? Al-itsbat. Kata penulis rahimahullah, wa alam anna hadhihi al-kalimah nafyun wa itsbat. Ketahuilah bahwa kalimat ini, yaitu la ilaha illallah, itu mengandung nafyun, penafian, dan mengandung itsbat. Jadi ada dua. Nafi dan apa? Itsbat. Nafyun itu pada kalimat apa? La ilaha illallah, itu apa? Itsbat. Penetapan. Iya. Pertama dinafikan dulu. La ilaha. Dia nafikan. Apa yang dia nafikan? Dia nafikan segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nafi itu diterangkan oleh Syekh di tempat lain di bukunya, akan datang nanti salah satu usul. Tunafian jami' ma yu'badu min dunillah. Ya, dia menetapkan segala, dia menafikan segala yang diibadahi selain Allah. Itu penafian namanya. Nah. Dan itsbat, wal itsbat, itu artinya dia itsbat ibadah itu hanya untuk Allah semata, la syarika lahu. Musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarikalah. Dia tetapkan bahwa ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada syarikat baginya. Jadi ada dua, ada nafyu dan ada apa? Ada itsbat. Pertama dia nafikan nafyu, segala yang diibadahi selain daripada Allah. Apakah yang diibadahi itu benda mati, yang diibadahi itu hewan, yang diibadahi itu tumbuhan, atau yang diibadahi itu ya makhluk, apa saja yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu wajib untuk apa? Untuk dia nafikan. Dia berlepas diri darinya. Dia berlepas diri darinya. Iya. Baik. Ini an-nafyu. Dan yang kedua adalah apa? Al-itsbat. Dia tetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah semata. Jadi kalau dia hanya menafikan, berlepas dari yang diibadahi selain daripada Allah, cuma berlepas saja, tapi dia tidak tetapkan bahwa dirinya hanya beribadah kepada Allah, itu belum bertauhid. Belum bertauhid, belum bersyahadat la ilaha illallah. Sebagaimana sebaliknya, kalau dia tetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah, tapi dia tidak memusuhi apa-apa yang diibadahi selain daripada Allah. Dia tidak berlepas diri dari segala yang diibadahi
kecuali Allah, maka ini dia belum bertauhid. Jadi tauhid itu mencakup dua hal sekaligus, nafi dan itsbat. Itulah la ilaha illallah. Dua rukun di dalamnya harus dia kumpulkan. Ada nafiu dan ada apa? Ada itsbat. Ya. Inilah agama Islam. Inilah agama para nabi dan para rasul. Agama para nabi dan para rasul. Sebagian manusia sekarang, ya, ada yang ingin merubah dari pokok-pokok agama. Ya. Dia rubah dari mana kalimat la ilaha illallah. Akhirnya dia masuk ke dalam ucapan bahwa agama itu semuanya benar. Dia masuk ke dalam menganggap bahwa seluruh agama itu benar. Ya. Dan ini kekafiran yang nyata. Dan ini bertentangan dengan mana apa? Bertentangan dengan mana la ilaha illallah. Ya. Dan musibah pada mereka ini, mereka menganggap bahwa kalau kita menetapkan yang diibadahi hanyalah Allah, dan apabila umat Islam ini dari keyakinannya adalah kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah dan memusuhi kesyirikan dan penghuni pelaku kesyirikan, mereka ini menganggap bahwa itu tidak ada toleransi. Iya. Mereka anggap tidak ada apa? Toleransi. Dan ini kebodohan yang sangat bodoh. Dan dangkalnya akal pada seseorang. Sebab agama ini, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah berjaya dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika beliau berkuasa di Madinah, ada orang-orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Dan mereka tidak dizalimi. Padahal keyakinan Nabi dan para sahabat ini keyakinannya tidak pernah berubah. Jadi harus dibedakan antara masalah interaksi dengan manusia dengan masalah keyakinan. Dibedakan antara dua hal. Jangan dia campur-campur. Karena ingin mencari ridha orang lain, akhirnya dia rusak dari apa? Dari keyakinannya. Ini yang keliru. Dibedakan antara keyakinan pokok agama dan apa yang merupakan hubungan dunia, interaksi dengan manusia. Toleransi itu kaitannya dengan masalah dunia. Ya. Masalah muamalah. Bagaimana berinteraksi dengan apa? Dengan manusia. Ya. Adapun masalah agama, inilah agama. Islam ini dari dahulu yang dikenal di masa Nabi dan para sahabatnya, yang diwarisi oleh para a'immah, para ulama setelahnya. Ini adalah apa yang diuraikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi inilah kalimat la ilaha illallah. Mengandung dua hal. An-nafyu dan apa? Al-itsbat. Baik. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Dari hadits Rasulullah SAW dan selainnya. Dan kita lihat di sini penulisnya luar biasa beliau. Di dalam meluruskan pemahaman terhadap kalimat ini. Ya, pertama beliau bawakan dulu hakikat makna kalimat ini. Setelah itu beliau bawakan ya makna nafi dan makna itsbat. Setelah itu beliau bawakan dalil-dalil yang menguatkan makna ini. Supaya terang seorang itu. Sebab siapa yang memperhatikan syariat Islam di segala sudutnya, maka dia akan menemukan semuanya kembali kepada makna ini. Menguatkan bahwa kalimat syahadat la ilaha illallah itu isinya adalah apa? An-nafyu wal itsbat. Ada dua. Ada dua rukun di dalamnya. Ada penafian dan ada penetapan. Baik. Iya, di antara ayat ya. Di antara ayat yang menjelaskan makna ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Ini sama la ilaha illallah. Dan Rabbmu telah memutuskan tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini di surah An-Nisa ayat
23 atau di surah Al-Isra ayat 23. Baik. Kalau di surah An-Nisa ayat 36 itu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadalah kepada Allah dan jangan kalian berbuat kesyirikan dengannya dengan sesuatu apapun. Digabungkan dua hal, beribadah dan tidak boleh berbuat apa? Berbuat kesyirikan. Dan ini kandungan la ilaha illallah. Iya. Dan di awal perintah di dalam Al-Quran. Awal perintah dalam Al-Quran adalah perintah beribadah hanya kepada Allah. Dan awal larangan dalam Al-Quran adalah larangan apa? Berbuat kesyirikan. Inilah makna la ilaha illallah. Ya. Awal perintah kan di surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan begitu. Ini awal perintah. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Perintah beribadah. Datang ayat setelahnya. Ya. Penjelasan tentang awal larangan. Di akhir ayatnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kalian mengadakan untuk Allah tandingan-tandingan dan kalian dalam keadaan mengetahuinya. Ini mana la ilaha illallah. Dalil lain. Ya. Di surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ya. Situ kalimat mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat pembatasan hanya untuk Allah. Yang konsekuensinya dia harus berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, telah kita sebutkan beberapa ayat dari misi dakwah para nabi dan para rasul. Semuanya menyampaikan ani'budullahu wajtanibu at-taghut. Dan itulah mana la ilaha illallah. Ya. Dan juga ayat di surah Al-Baqarah ayat 256 tadi, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Faman yakfur bit-taghut. Siapa yang kafir kepada tagut? Ini apa? Hah? La ilaha. Ini la ilaha. Wa yu'min billah itu apa? Illallah. Ya. Maka dia baru berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Kalau dua-duanya dia kerjakan, dua-duanya dia lakukan. Ya. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam beliau ya, dari agama yang beliau sampaikan, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayah dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali Allah yang menciptakanku, karena dialah yang akan memberi hidayah kepadaku. Jadi innani bara'un mimma ta'budun, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini mana apa? La ilaha. Ini isbat, ini nafyu. Ya, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Ini apa? Illallah. Ini isbat. Penetapan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana-mana ini dalam Al-Qur'an banyak sekali. Kandungannya sangat banyak sekali. Iya. Karena itu dengan mantap di sini penulis rahimahullahu taala mengatakan wa'lam anna hadhil kalima nafyun wa itsbat. Nah, ini pembahasan pertama ya. Kita sudah kaji ruknani di kalimat tauhid, an-nafyu wal itsbat. Dua rukun kalimat tauhid, an-nafyu dan apa? Al-itsbat. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.